Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video pembelajaran kali ini akan menjelaskan mengenai contoh soal dan pembahasan terkait dengan penerapan bangun segi 4 dan segi 3 pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyelesaikan soal yang pertama, di mana di sini sudah kita ketahui sebuah lapangan berbentuk persegi panjang yang berukuran 90 meter kali 50 meter. Jika Bimo ingin berlari mengelilingi lapangan sejauh 5,6 km, maka banyak putaran yang dilalui oleh Bimo adalah, jadi berapa kali putaran ya. Nah, sekarang kita sebelum menyelesaikan contoh itu harus mengubah ada jarak dalam bentuk kilometer. Di sini dengan satuan kilometer, di mana dari kilometer kita akan buat ke meter ya. 5,6 kilometer sama dengan, kalau jadi meter berarti turun 3 tingkat ya, berarti 5,6 kali 1000. Berarti sekitar, kalau ada koma berarti hilang nolnya 1, jadi 5.600 meter. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, karena dia ingin mengelilingi lapangan, kita harus mengetahui keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang tadi. Keliling lapangannya keliling lapangan berbentuk persegi, maka 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali panjang dan lebarnya di sini 90 ditambah 50, maka 2 kali 140 280. Di sini satuannya meter ya. Nah, lalu kita akan ketahui berapa putaran yang Bimo lakukan dengan cara tadi sudah kita ketahui. Di sini 5.600 atau banyak putaran itu dari 5.600 meter kita bagi dengan keliling lapangan. Maka untuk menyederhanakan kita coret 1, ini juga coret 1, tinggal 560 dibagi 28, maka hasilnya 20 putaran. Lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini sudah ada kebun parijal berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi sejajar 18 meter dan 27 meter. Serta panjang sisi siku-sikunya 12 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter dan akan dipasangi pagar dengan biaya Rp20.000 per meternya. Nah, di sini ada 2 soal di mana kita harus menentukan banyak pohon yang akan ditanam dan biaya yang diperlukan untuk memasang pagar. Nah, di sini kita punya gambaran kurang lebih bentuk kebun yang dimiliki parijal itu. Bagian sejajar di sini kan ada 18 meter dengan 27. Berarti kalau 27 di sini juga 18. Sisanya di sini berarti 9. Nah, berarti kita harus mencari sisi miring dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Di sini adalah sisi C yang kita cari, maka sisi yang terpanjang itu adalah C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Berarti
A misalkan dengan 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 berarti 81 ditambah 144. Jadi C sama dengan hilang A pangkat 2-nya, kita rubah jadi akar dari 81 ditambah 144 yaitu 225. Maka C sama dengan 15 meter. Nah, sudah kita menemukan panjang C, berarti kita bisa menentukan keliling trapesium dengan cara menjumlahkan ke semua sisinya, di mana sisi-sisinya semua 18 ditambah 15 ditambah 27 tambah 12. Jumlah keseluruhan berarti 72 meter. Sudah bisa menemukan keliling trapesium, berarti kita bisa menjawab soal yang A untuk menentukan banyak pohon. Dapat kita cari dengan jumlah keliling trapesium kita bagi dengan jarak tiap pohon. Maka jumlah pohon yang kita butuhkan adalah 36. Nah, setelah kita bisa menemukan jumlah pohon, kita akan menjawab soal yang B. Di situ ada biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar. Kita akan temukan biaya untuk pemasangan pagar dari jumlah keliling dikalikan dengan biaya per meter sebesar Rp20.000. Nah, berarti jumlah keseluruhannya adalah 144. Berarti total pembayaran pemasangan pagar sebesar Rp1.440.000. Untuk soal yang ketiga, di sini ada 2 buah bangun datar di mana ada bentuk persegi dan juga ada persegi panjang. Yang kedua bangun datar tersebut ini ada yang terarsir. Jadi kalau yang terarsir bukan kalau kita lihat ini seperti satu, padahal yang terarsir itu berarti kan yang persegi panjang terarsir, yang persegi pun terarsir. Ya, berarti di sini kita harus mengalihkan 2 untuk bangun yang terarsir. Nah, di sini sudah kita ketahui luas yang terarsir itu adalah 6 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah luas yang tidak diarsir. Berapakah luasnya? Berarti kita harus menentukan luas masing-masing persegi dan persegi panjang. Untuk persegi berarti S kali S berarti 4 kali 4, maka 16 cm persegi. Untuk persegi panjang kali lebar berarti 7 kali 5 35 cm persegi. Nah, sudah kita temukan panjang persegi dan panjang persegi panjang, luas persegi dan luas persegi panjang. Nah, sekarang berarti luas persegi ditambah luas persegi panjang dikurang
Untuk menentukan luas daerah yang tidak diarsir, maka luas persegi panjang dikurang luas persegi ditambah luas persegi dikurang 2 kali luas yang diarsir. Maka luas persegi panjang 35 ditambah 16 dikurang 2 kali 6 berarti 51 dikurang 12 berarti daerah yang tidak diarsir sebesar 39 cm persegi. Contoh soal berikutnya mengenai suatu ruangan yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Ruangan tersebut akan dipasang lantai yang berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Yang ditanyakan, berapakah banyak ubin yang diperlukan untuk menutupi lantai tersebut. Nah, di sini ruangan yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter, kita harus rubah dulu dari meter ke sentimeter. Kalau dari meter ke sentimeter berarti turun sebanyak 2 kali, jadi kita kalikan dengan 100 maka jadi 600 cm. Nah, di sini karena bentuk persegi maka luas ruangan tersebut 600 kali 600 berarti luas ruangannya 6 kali 6 36, nolnya ada 4 ya, 1 3, 4. Nah, berarti sebesar 360.000 cm persegi dengan panjang ubin panjang ubin itu 30 kali 30 cm. Maka kalau kita kalikan menjadi 900 cm persegi. Berarti banyak ubin yang dibutuhkan. Tinggal kita membagi luas ruangan dengan luas ubin seluruhnya. 360.000 dibagi dengan 900. Untuk menyederhanakan atau memudahkan kita pembagian, maka coret nolnya 2 di sini juga di sini. Tinggal 3.600 dibagi 9. Maka jumlah ubin keseluruhan adalah 400 buah. Berlanjut ke soal mengenai daerah yang diarsir dari bentuk segitiga. Di sini kita melihat adanya 3 buah segitiga, di mana yang pertama segitiga A, B, E. Yang kedua segitiga A, B, D. Dan segitiga A, B, C. Nah, di sini untuk menentukan luas daerah yang diarsir, kita harus mencari dulu luas segitiga masing-masing. Untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan luas segitiga ABE. Di mana rumus untuk menentukan luas segitiga itu adalah
alas kali tinggi dibagi 2, yaitu di sini alas ABE berarti 5 kalikan dengan tinggi yang ke sini itu karena 4-nya ada 3 berarti 12. Kita bagi 2, kita sederhanakan, dibagi 2 maka hasilnya 5 kali 6 itu adalah 30 cm persegi. Nah, yang kedua kita mencari luas segitiga ABD dengan rumus yang sama, alas kali tinggi dibagi 2, maka ABD memiliki alas 5 cm dengan tinggi di sini ada 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Kita bagi 2 secara sederhana, kita bagi juga, bagi 2 ini bagi 2 hasilnya 4, jadi 20 cm persegi. Nah, untuk yang ketiga, luas segitiga ABC dengan rumus yang sama, alasnya 5 cm dengan 4, berarti kita bagi 2, sederhanakan, maka hasilnya 10 cm persegi. Nah, di sini kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Yaitu luas segitiga ABE ditambah luas segitiga ABD dikurang 2 kali luas segitiga ABC. Maka luas segitiga ABD 30 ditambah luas segitiga ABD 20 dikurang 2 kali luas segitiga ABC itu 10. Berarti 30 ditambah 20 dikurang 20. Berarti luas daerah yang diarsir adalah 30 cm persegi. Soal berikutnya mengenai bentuk bangun persegi panjang dan persegi, di mana di sini luas persegi panjang ABCD 2 kali keliling persegi PQRS. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi PQRS. Sebelum kita menjawab berapa panjang sisi PQRS, kita harus mencari dulu keliling dari perseginya. Nah, sekarang di sini ada luas persegi panjang sama dengan 2 kali keliling persegi. Nah, di sini kan kalau persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Berarti kita kalikan 8 kali 6 dengan 2 kali keliling persegi. Di sini 8 kali 6 adalah 48 dengan 2K. Boleh kita pindahkan, di mana di sini K untuk keliling persegi sama dengan 48 dibagi 2. Maka keliling persegi sama dengan 24 cm. Nah, kita akan menentukan sisi perseginya dengan cara ingat rumus pada menentukan keliling persegi adalah 4 kali S sama dengan keliling persegi. Berarti 4 kali S sama dengan 24. Berarti S sama dengan
24 kita bagi 4, maka sisi masing-masing pada persegi itu adalah 6 cm.